Syaf. Pak Rito, langsung saja kita mulai diskusi kita. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, apa posisi dan juga peran Zoho di Indonesia dan sektor apa saja yang paling banyak menggunakan solusi dari Zoho? Oke, Zoho sendiri adalah perusahaan global, Mbak Syaf, yang sudah digunakan oleh lebih dari 130 juta pengguna di seluruh dunia. Dan kami adalah penyedia software, dan software-software kami mencakup ada software untuk sales, ada software untuk marketing, kemudian ada software untuk HR juga. Jadi kami menyediakan solusi itu untuk end-to-end digital transformasi perusahaan, nggak hanya di satu segmen departemen saja. Dan kalau kita berbicara terkait dengan industri apa saja sih yang paling banyak menggunakan aplikasinya Zoho, kalau kita industri agnostik, tapi kalau seandainya kita mau breakdown lebih lanjut terkait dengan industri yang paling banyak, yang pertama itu industri tech, seperti startup, kemudian tech company yang lainnya, kemudian ada juga industri retail, kemudian ada industri manufacture, kemudian juga ada industri logistik dan transportation yang sekarang juga mereka banyak sekali inquire ke kita untuk meminta bantuan digital transformasi di sisi mereka. Selain itu, kita juga melihat bahwa banyak sekali UMKM atau perusahaan-perusahaan yang kecil dan menengah itu yang banyak juga inquire ke kita juga, merequest ke kita untuk membantu mereka mendigitalkan perusahaannya mereka. Begitu, Mbak Syaf. Contoh realnya, misalkan kolaborasi dengan UMKM. Ini bentuknya seperti apa nih otomasi yang diberikan? Oke, contoh misalkan dengan UMKM, kita menyediakan salah satu softwarenya kita adalah CRM. Di CRM itu mereka bisa mengelola hubungan dengan pelanggan melalui otomasi. Caranya, misalkan ada pelanggan yang butuh sesuatu gitu ya, itu nggak perlu dari salesnya yang merespon langsung, tapi di sana sudah kita sediakan otomasi yang berbasis AI. Jadi AI nanti akan bisa membantu menjawab, kemudian AI juga yang akan bisa membantu merespon, memberikan tanggapan, bahkan bisa sampai closing the deal pun juga bisa dilakukan oleh AI. Begitu, Mbak Syaf. Oke, kalau misalkan dengan perusahaan manufacture? Oke, kalau dengan perusahaan manufacture, kita ada program atau software itu namanya Analytic Tools. Nah, dengan menggunakan Analytic Tools itu, si kliennya kita, dia bisa menanyakan, ini performa planku seperti apa? Akan langsung muncul performa plan-nya seperti apa. Kemudian juga bisa ditanyakan kira-kira improvement opportunity-nya ada di mana. Nanti dari AI tersebut yang ada di analytic tools-nya kita akan memberikan rekomendasi. Oh, untuk item-item yang seperti ini nih yang perlu di-improve lebih lanjut. Item yang seperti misalkan di listriknya atau misalkan di produktivitasnya ataupun di item-item yang lainnya yang bisa meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, begitu. Terkait dengan ini kan artinya akan ada customer yang berinteraksi menggunakan layanan-layanan yang memang diberikan oleh Zoho itu sendiri. Betul. Nah, bagaimana Zoho akhirnya menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan unik pasar Indonesia? Nah, kami selalu punya prinsip namanya transnational localism. Apa artinya? Meskipun kami perusahaan global, tapi kami ingin membangun keterikatan dengan lokal customer kita. Nah, salah satu contoh realnya apa sih? Semua aplikasi-aplikasi kita yang ada di Zoho Indonesia, itu semua sudah menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita jarang atau nggak banyak mereka yang bisa berbahasa Inggris secara aktif. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyediakan integrasi itu dengan ekosistem yang ada di lokal kita. Misalkan dengan e-commerce lokal, kemudian juga dengan payment gateway lokal, sehingga ketika customer-customer itu menggunakan produk-produknya kita, itu sudah semua terhubung dengan ekosistem yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan harga itu khusus ada edisi pricing untuk Indonesia. Dan pricing untuk Indonesia sendiri itu 20% lebih murah daripada pricing kita di global. Dan pricingnya kita juga sudah berbasis rupiah. Jadi customer-customer kita nggak perlu khawatir terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, Mbak Syaf. Oh, gitu. Oke. Sejauh ini banyak perusahaan Indonesia akhirnya mulai mempercepat transformasi digitalnya. Tadi kan mulai dari manufacture, retail, UMKM, ini juga menjadi bagian dari yang meminta untuk dibantu transformasi digitalnya. Menurut Anda sejauh mana otomasi ini bisa menjadi katalis atau yang membantu menopang transformasi digital di Indonesia? Oke, jadi kalau saya melihat bahwa otomasi ini sebagai jembatan untuk membuat digital transformation itu ada dampak realnya. Contohnya seperti apa dampak realnya? Misalkan yang sebelumnya mereka
prosesnya itu banyak dengan proses manual yang bisa memakan misalkan 1 bulan, tapi ketika kita sudah berganti menggunakan otomasi, prosesnya itu bisa kita percepat hingga jadi 1 minggu atau bahkan dalam hitungan hari. Itu sangat dimungkinkan dengan menggunakan otomasi. Atau case yang kedua, kita juga bisa menghilangkan yang namanya human error. Karena kan kalau kita menggunakan orang, kecenderungannya ketika orang itu udah mulai bosan, mungkin fokusnya akan terganggu. Tapi dengan kita melakukan otomasi, kita bisa meminimalkan yang namanya terjadinya human error tersebut. Sehingga perusahaan-perusahaan akhirnya mereka bisa fokus nggak hanya ke pekerjaan yang sifatnya manual, tapi mereka bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategik, lebih ke memikirkan inovasi apa yang bisa kita berikan, sehingga mereka bisa compete-nya itu nggak hanya di local market di Indonesia, tapi juga bisa compete ke luar juga. Begitu. Oke, dan apa yang menjadi tantangan terbesar yang Anda lihat dari otomasi di Indonesia sebagai katalis transformasi digital? Oke, kalau kita melihat secara challenge gitu ya, sebenarnya ada beberapa, terutama kalau terhadap teman-teman yang UMKM ini, mereka selalu melihat bahwa otomasi, teknologi itu sebagai sesuatu yang rumit dan biayanya mahal gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Karena seperti yang saya berikan contohnya tadi, di pricingnya kita sudah sangat kompetitif dibandingkan dengan platform yang sejenis, dan kita juga sudah memberikan insentif-insentif tertentu buat mereka. Kemudian yang kedua, problemnya biasanya mereka juga takut karena aku nggak bisa make, aku nggak ngerti cara menggunakan teknologinya seperti apa. Nah, karena itu kami di Zoho selalu memberikan yang namanya proses edukasi di sana. Kami memberikan workshop, kami memberikan training, dan itu semuanya gratis kami berikan untuk ke teman-teman bisnis di Indonesia. Sejauh Gitu. ini tapi UMKM sudah mulai sadar untuk melakukan transformasi digital, melakukan dengan adanya otomasi, atau masih ada keterbatasan yang mereka rasakan selain dari lack of education dan juga merasa gaptek gitu? Kalau kita ngelihat sejauh ini kan, kalau di kota-kota besar itu sudah banyak mereka yang paham terkait dengan manfaat menggunakan teknologi. Tapi ketika kita beralih ke kota-kota yang lebih kecil, karena kan kita juga sering roadshow nggak hanya ke kota besar ya, itu di sana challenge-nya lebih besar lagi Mbak Syaf. Kenapa? Karena kita ngelihat di sana bahwa edukasi terkait dengan teknologi itu belum nyampe ke teman-teman UMKM yang ada di sana. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi, mereka hanya memikirkan, oh berarti saya harus punya sosial media ya, oh saya berarti harus masuk ke e-commerce ya. Padahal ketika kita berbicara tentang implementasi teknologi ataupun otomasi, itu nggak hanya sebatas mereka punya sosial media, mereka punya e-commerce sendiri, tidak seperti itu, tapi lebih kompleks dari itu dan lebih lengkap dari itu. Kalau